Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Dan segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar supaya bisa kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, masyarakat pada umumnya hanya memahami mandi itu sebagai aktivitas membasuh tubuh dengan menggunakan air. Sementara di dalam Islam terdapat 3 macam mandi, yaitu mandi mubah, sunnah, dan juga wajib. Mandi mubah adalah mandi yang dilakukan setiap hari untuk membersihkan dan menyegarkan badan. Mandi sunnah adalah mandi yang dilakukan sebelum menunaikan ibadah-ibadah tertentu seperti sholat Jumat, sholat Id, dan lain-lain. Sedangkan mandi wajib adalah mandi yang dilakukan setelah melakukan hubungan suami istri atau bermimpi basah. Terkait dengan hubungan suami istri ini, maka perlu dipahami bahwa ada banyak keutamaan besar ketika satu pasangan yang sah melakukan hubungan suami istri. Seorang suami yang menyetubuhi istrinya dengan benar, maka ia akan mendapatkan pahala. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah. Para sahabat lantas bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah jika kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada sesuatu yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karena itu, jika kalian bersetubuh pada sesuatu yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Bahkan selain sebagai sedekah, fadilah atau keutamaan hubungan badan suami dan istri juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Sa'id bin Al-Musayyad bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, ketika seorang pria muslim berniat untuk mendatangi istrinya, Tuhan mencatatkan untuknya 20 amal kebajikan dan menghapuskan 20 perbuatan buruk atau dosa. Ketika dia meraih tangan istrinya, Tuhan menuliskan untuknya 40 amal kebajikan dan menghapuskan 40 perbuatan dosa. Ketika dia mencium istrinya, Tuhan mencatatkan untuknya 60 amal kebajikan dan menghapuskan darinya 60 perbuatan dosa. Ketika dia menggauli istrinya, Tuhan menuliskan untuknya 120 amal kebajikan. Ketika dia berdiri untuk membersihkan dirinya untuk mandi junub, Tuhan
Tuhan membanggakannya di depan para malaikat dan berfirman, "Lihatlah hambaku, dia berdiri di tengah malam yang dingin untuk membersihkan dirinya dari kotoran untuk mendapatkan perkenan dari Tuhannya. Jadilah saksiku bahwa aku telah mengampuninya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hubungan seksual suami istri adalah salah satu kenikmatan yang dihalalkan dalam pernikahan. Berhubungan intim secara halal ini akan memberikan banyak manfaat, karena hubungan intim ini dapat menciptakan kesenangan dan kenikmatan yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan. Hubungan intim dalam pernikahan pun menjadi pencegah bagi kemaluan seseorang terjatuh dalam perbuatan zina. Maka dijelaskan, hubungan intim dalam pernikahan itu sejatinya adalah media untuk menundukkan pandangan dan memelihara diri menjauhi perbuatan-perbuatan haram. Selanjutnya, hubungan intim antara suami dengan istri juga merupakan metode alami yang dipersiapkan dan ditunjukkan oleh Allah untuk tujuan regenerasi, pemeliharaan ras manusia, dan pemakmuran bumi. Ia sesuai dengan watak manusia dan kesenangan insani guna merealisasikan tuntutan psikologis serta insting alami. Karena itu, apapun yang menyimpang darinya maka berbenturan dengan watak tersebut. Syekh Abdullah pun menjelaskan, hubungan intim dalam rumah tangga dapat menjadi sarana yang paling efektif dalam memelihara keberlangsungan mahligai rumah tangga. Tidak diragukan bahwa tersinggapnya aurat bagi selain suami istri itu hukumnya haram, dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga juga haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras dalam menjaga nasab atau keturunan dan melaknat orang yang menghubungkan nasab kepada selain ayahnya. Islam pun melarang pria mengaliri ladang milik pria lain dengan cairan spermanya. Hubungan intim antara suami istri juga dapat diartikan sebagai ekspresi cinta yang aktif dan bersifat mutual dari keduanya. Ia merupakan indikasi praktis tentang kecenderungan dan orientasi jiwa antara yang satu dengan yang lain. Makna inilah yang digunakan para ulama untuk menafsirkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 129 yang artinya, "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cinta sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Manfaat hubungan suami istri yang lain adalah terkait dengan lapar. Para ahli medis berpendapat bahwa lapar terbagi menjadi dua macam, yaitu lapar perut yang distimulasi dengan adanya keinginan bertahan hidup dalam tubuh, dan yang kedua adalah lapar seksual yang distimulasi oleh harapan terhadap kelangsungan hidup dan adanya keturunan. Kedua insting lapar tersebut sama bernilainya karena merupakan ilham Allah untuk memelihara kelestarian dan keberlangsungan ras manusia. Pemuasan lapar seksual tidak bisa tercapai kecuali melalui hubungan seksual. Dijelaskan bahwa tidak ada satupun bentuk interaksi yang bisa menggantikan daya tarik seksual di antara suami istri. Hubungan intim adalah satu-satunya interaksi yang bisa menyatukan dua hati, menyatukan dua orientasi, dan menguatkan kesalingpahaman dan kerjasama antara pasangan suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.